Pernahkah kamu merasakan hidupmu hancur pada titik yang paling dalam? Lalu tiba-tiba Allah membukakan jalan yang sama sekali tidak kamu duga. Inilah kisah nyata tentang seseorang yang dijatuhkan, dikhianati, dibuang, dipenjara, dihina. Namun akhirnya, Allah angkat derajatnya begitu tinggi hingga seluruh Mesir tunduk kepada kebijaksanaannya. Kisah ini bukan dongeng, ini adalah kisah Nabi Yusuf, kisah tentang sabar, iman, godaan, ujian, kehancuran, dan kemenangan. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Lentera Sanubari, agar kita semua tetap berada dalam cahaya petunjuk Allah dan dijauhkan dari dosa-dosa akhir zaman. Karena siapa yang menjaga iman dengan ilmu, insya Allah Allah menjaga hidupnya dari kegelapan. Kisah ini dimulai dengan seorang anak kecil yang sangat dicintai ayahnya. Yusuf kecil tumbuh dengan akhlak lembut, wajah bercahaya, dan hati yang bersih. Namun, kecintaan ayahnya yang begitu besar membuat saudara-saudaranya dipenuhi rasa iri. Pada suatu malam, Yusuf mendatangi ayahnya, Nabi Yakub, lalu ia berkata dengan penuh kejujuran, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadaku." Ayahnya tertegun. Ia tahu ini bukan mimpi biasa. Ini adalah tanda kenabian dan masa depan besar yang Allah siapkan untuk putranya. Nabi Yakub berkata lembut sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, nanti mereka akan membuat tipu daya kepadamu." QS Yusuf 5. Namun apa daya, rasa cemburu yang membara membuat saudara-saudara Yusuf merencanakan sesuatu yang kejam. Mereka berkata, "Bunuh saja Yusuf, atau buang dia jauh-jauh agar perhatian ayah hanya kepada kita." Hati mereka mengeras, mata mereka buta oleh kecemburuan. Betapa sering manusia menjadi gelap bukan karena musuh, tetapi karena keluarganya sendiri. Dan inilah awal kehancuran yang Allah jadikan sebagai jalan menuju kemenangan Yusuf. Dengan penuh tipu daya, mereka meminta izin kepada ayah mereka untuk membawa Yusuf bermain. Nabi Yakub sebenarnya gelisah, tetapi ia tidak ingin menghalangi anak-anaknya. Mereka lalu membawa Yusuf ke padang pasir, menjauh dari pengawasan siapapun. Dan di sana, mereka melemparkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang gelap, dalam dan dingin. Bayangkan seorang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa, ditinggalkan dalam kegelapan, menangis sendirian, memanggil nama ayahnya, sementara saudara-saudaranya pergi begitu saja. Kesedihan seperti apa yang menimpa hati Yusuf saat itu? Tapi lihatlah bagaimana Allah meneguhkan hatinya. Dalam Al-Quran disebutkan, "Dan kami wahyukan kepada Yusuf, engkau kelak akan memberitahu mereka tentang perbuatan mereka ini, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Qiyas Yus 15. Bahkan dalam gelap, Allah tidak meninggalkannya. Saudara-saudara Yusuf pulang dengan membawa baju Yusuf yang telah mereka lumuri darah palsu. Nabi Yakub menangis sejadi-jadinya. Ia tahu sesuatu telah terjadi, namun apa daya. Ia berkata, "Sabar itu indah." QS Yusuf 18. Sabar yang kelak menjadi jalan terindah. Sabar yang kelak mempertemukan kembali ayah dan anak dalam derajat penuh kemuliaan. Tak lama, sebuah kafilah musafir datang melewati sumur itu. Mereka mengirimkan tukang timba, dan betapa terkejutnya ia ketika tali timbanya membawa keluar seorang anak kecil berwajah bersih dan bercahaya. "Ini kabar gembira," teriak mereka. Namun dunia tidak selalu menerima nikmat dengan benar. Mereka malah menjual Yusuf sebagai budak murah ketika sampai di Mesir. Di sana, Yusuf dibeli oleh seorang pembesar Mesir, Al-Aziz. Allah mengganti kehancurannya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Namun, ujian yang lebih besar sedang menantinya. Yusuf tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan luar biasa, penuh akhlak baik, dan berhati lembut. Ketampanannya menjadi fitnah besar bagi istri Al-Aziz. Wanita itu tidak mampu menahan godaan. Ia merayu, menutup pintu, dan berkata, "Marilah ke sini." Tetapi Yusuf menolak. Ia berkata,
aku berlindung kepada Allah. QS Yus 23. Dan di balik semua itu, Allah menolongnya dengan bukti yang menyelamatkannya dari tuduhan dan kejahatan. Namun fitnah tidak berhenti begitu saja. Karena penolakan itu, Yusuf akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Lihatlah bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang bukan dengan kemudahan, tetapi dengan ujian. Yusuf difitnah karena kesuciannya. Ia dipenjara karena kebenarannya. Di dalam penjara, Yusuf justru menjadi cahaya. Ia menasihati teman-temannya, mengajarkan tauhid, dan memberikan takbir mimpi dengan izin Allah. Ia berkata kepada salah satu penghuni penjara, "Tidaklah datang kepadamu makanan, melainkan aku dapat menerangkan jenisnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu semua adalah ilmu yang diajarkan Tuhanku kepadaku." QS Yusuf 37. Sabar adalah kekuatan, dan ilmu adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh dinding penjara. Beberapa tahun kemudian, Raja Mesir bermimpi melihat 7 sapi gemuk dimakan 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum hijau, serta 7 bulir lain yang kering. Tidak ada satupun penasihat istana yang dapat menjelaskan makna mimpi itu. Hingga akhirnya, salah satu mantan penghuni penjara yang pernah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf mengatakan, "Ada seorang lelaki yang sangat pandai menafsirkan mimpi. Dia ada di penjara." Yusuf dipanggil, namun ia menolak keluar sampai namanya dibersihkan dari fitnah. Dan setelah kebenaran terbongkar, barulah ia menemui raja. Ia menjelaskan mimpi itu dengan tenang. Akan datang 7 tahun masa subur, lalu 7 tahun masa paceklik. Dengan kebijaksanaan itu, raja mengangkat Yusuf sebagai penguasa perbendaharaan Mesir. Allah mengangkat Yusuf dari sumur, dari kehinaan, dari penjara, menuju kedudukan mulia yang tidak pernah ia minta. Inilah bukti bahwa ketika manusia melemparmu ke bawah, Allah bisa mengangkatmu jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Dan puncak kisah ini adalah ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka tidak mengenali Yusuf, tetapi Yusuf mengenali mereka. Bayangkan perasaan itu. Orang-orang yang dulu membuangmu, kini datang meminta bantuan. Yusuf bisa saja membalas. Tetapi ia memilih memaafkan. Ia memilih kebaikan. Ia memilih akhlak. Ketika akhirnya mereka menyadari bahwa orang yang berdiri di hadapan mereka adalah Yusuf. Mereka gemetar ketakutan. Namun Yusuf berkata, "Pada hari ini tidak ada celah bagi kalian. Semoga Allah mengampuni kalian." Dan inilah puncak kemuliaan akhlak. Memaafkan saat kita mampu membalas. Pertemuan Yusuf dengan ayahnya begitu indah. Nabi Yakub yang selama bertahun-tahun menangis hingga matanya memutih karena sedih, akhirnya dipertemukan kembali dengan anak yang paling ia cintai. Dan inilah penggenapan mimpi Yusuf. Ayahnya, ibunya, dan 11 saudaranya bersujud hormat kepadanya. Allah telah menjadikannya pemimpin, penyelamat, dan simbol kesabaran. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada ujian yang sia-sia. Tidak ada air mata yang tidak dihitung oleh Allah. Tidak ada kesedihan yang tidak membawa hikmah. Tidak ada kehancuran yang tidak dapat Allah ubah menjadi kemenangan. Kisah Yusuf adalah kisah bahwa jika kita tetap sabar, tetap menjaga iman, dan tetap menjauhi dosa meski godaan besar menghampiri, maka Allah akan mengganti segala luka dengan kemuliaan yang tidak pernah kita duga. Dan sahabat Lentera Sanubari, sebelum kisah ini berakhir, jangan lupa untuk tekan like pada video ini, tinggalkan komentar tentang pelajaran apa sih Pak yang paling menyentuh hati kamu dari kisah Nabi Yusuf, dan subscribe channel Lentera Sanubari. Semoga dengan kita terus belajar, merenung, dan mendekat kepada Allah, kita dijauhkan dari gelombang dosa akhir zaman, dan tetap berada dalam cahayanya. Ingatlah, yang menjaga Allah di masa lapang, akan Allah jaga di masa sempit. Semoga kisah Nabi Yusuf ini menerangi hati kita, menguatkan jiwa kita, dan menjadi bekal bagi perjalanan hidup kita. Teruslah bersama Lentera Sanubari,
karena cahaya tidak akan padam bagi mereka yang mencarinya.